ولقد حمدنا الله تعالى إذ سمعنا كلام المندوب من الحكومة عن فرحهم بإقامة هذه المجتمعات التي تربي الأخلاق وتأييدهم لذلك. Kami bergembira, kata Habib Omar, dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tentang kegembiraan Bapak Wakil Gubernur dan pemerintah tentang perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan yang mendidik moral dan akhlak kaum muslimin sekalian. وسنة الله في الحياة أن أي دولة وأي ولاة أمور ينصرون ويؤيدون أهل الدين الذين لا غرض لهم في الأمور الدنيوية ولا في المقاصد السياسية أنهم إذا ناصروهم من أجل الله تعالى يحفظون ويحرسون ويحصل لهم معونة في شؤونهم وأمورهم. Dan telah menjadi sunnatullah bahwasanya mereka pemerintah yang memiliki perhatian yang besar, mendukung dan membantu para ahli agama yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan tanpa ada tujuan tertentu. Sunnatullah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa mereka akan dijaga pemerintah tersebut dan akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. كل من عاد أهل الدين المخلصين الذين لا غرض لهم سياسي ولا مادي ولا فاني ولا دنيوي أنه لا تطول به الأيام حتى يكون عبرة، وهذه العبرة تكررت لا بالعشرات ولا بالمئات ولا بالآلاف بل من عهد آدم إلى اليوم بل صارت أعدادا من الآلاف إلا أنها تتكرر والإنسان لا يعتبر. Dan telah menjadi sunnatullah bahwasanya pemerintah atau pemimpin atau pemerintah yang tidak mendukung bahkan membenci dan memerangi ahli agama yang berusaha untuk menegakkan agama Allah tanpa ada tujuan tertentu sudah menjadi sunnatullah, mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pelajaran bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 1000. Dari sejak Nabi Adam sampai saat ini kehancuran mereka telah menjadi pelajaran, akan tetapi sebagian besar manusia tidak memahami pelajaran tersebut dari Allah. يقول الله تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ويقول في الآية الأخرى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membahayakan kalian melainkan hanya azab sedikit. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apabila mereka orang-orang kafir memerangi kalian, sungguh mereka akan kalah, mereka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sunnatullah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan berubah selama-lamanya. ثم إن ما يحدث بين المسلمين من مصائب ظاهرية تتعلق بمثل الكوارث الفيضانات والزلازل وغيرها داخلة في دائرة سنة لله أيضا في الوجود ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Dan kita pun melihat di antara sunnatullah adalah musibah yang menimpa kita, seperti musibah banjir, bencana atau lain sebagainya. Ini adalah sunnatullah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan mencicipkan kepada mereka ada musibah yang sedikit, bukan azab yang besar, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وتعرف أنه عذاب أدنى أن كل مصاب في هذه المصيبة ولو مات أو ذهب ماله وهو على الإيمان فله بالموت شهادة وله بذهاب ماله أجر ومثوبة، لكن العذاب الأكبر غير هذا.
kita akan mengetahui bahwasanya musibah yang selama ini menimpa kita adalah musibah yang kecil sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sebagaimanapun besarnya musibah yang menimpa kita, bahkan sampai kita mati ataupun harta kita habis dan ludes, akan tetapi selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua kecil, bahkan harta yang hilang akan menjadi pahala untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah musibah yang semacam ini. لكن العذاب الأكبر أن ينقطع الأمل في نعيم بعد ذاك العذاب، أن يلقى الله إنسان والله غاضب عليه فيخلده في أنواع من الآلام لا غاية لها ولا منتهى. Ketahuilah bahwasanya siksa yang betul-betul besar, yang betul-betul pedih adalah musibah atau siksa yang tidak ada harapan lagi setelah itu. Musibah yaitu musibah yang menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab seseorang diharamkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan abadi, dan musibah yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam api neraka selama-lamanya. Alhamdulillah. ومثل هذه المجالس بذكرها والصلاة على النبي سيدنا محمد فيها الدعاء والتضرع تدفع بها البلايا، العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. Majalis yang semacam ini, majalis yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, yang dimana diucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad, diingat Allah Subhanahu wa taala. Majalis yang semacam ini adalah majalis perkumpulan yang akan menolak, menjaga kita dari segala musibah yang kecil maupun yang besar di dunia maupun di akhirat. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول إني لأهم بالعذاب على أهل المدينة فإذا نظرت إلى عمال بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار دفعت عذابي عنهم. Di dalam haditsul qudsi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh berfirman di dalam haditsul qudsi bahwasanya aku telah ingin menurunkan azab dan siksa kepada suatu kampung, akan tetapi saat itu ketika aku akan menurunkan siksa tersebut, aku melihat kelompok manusia yang memakmurkan rumahku, memakmurkan masjid, dan aku melihat kelompok manusia yang saling mencintai karena aku, dan aku melihat kelompok manusia yang beristighfar di tengah malam, maka saat itu aku angkat azab yang akan aku turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فلنأخذ أسباب رفع العذاب بعمارة بيوت الله. Maka hendaknya kita ikuti, kita pakai, kita ambil penyebab untuk mengangkat azab Allah Subhanahu wa taala dan musibah ini dengan memakmurkan masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. ولا تعمر إلا بالقلوب الخاضعة. Dan masjid atau rumah-rumah Allah tidak akan bisa dimakmurkan melainkan dengan hati-hati yang suci. كل مشارك في هذا المجلس سواء كان داخل المسجد أو خارجه وفي قلبه خشوع فهو عامل للمسجد. Setiap orang yang hadir di dalam masjid ini, baik yang di dalam masjid ataupun di luar masjid, akan tetapi apabila di dalam hatinya terdapat kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baik yang di dalam ataupun yang di luar, mereka adalah termasuk orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. فهو سبب من أسباب دفع البلاء. Dan itu adalah merupakan penyebab diangkatnya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. وإذا عمرت المساجد في الصلوات الخمس ثم في الاعتكاف في غيرها من الأوقات خصوصا مثل ما بين المغرب والعشاء وما بعد صلاة الصبح تطلع الشمس بذكر الله فقد قامت العمارة لبيوت الله إن كانت معمورة بقلوب خاشعة خاضعة متواضعة. Dan memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu yang dihidupkan di dalam masjid, di dalam rumah-rumah Allah, dengan i'tikaf di waktu-waktu tertentu, khususnya di waktu-waktu antara baina maghrib wal isya, dengan kekhusyuan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari dan sebelum terbitnya matahari. Dan itulah merupakan cara untuk memakmurkan